Nyawa Israel bak berada dalam genggaman negara Iran, mengingat Teheran mengklaim telah memiliki ribuan dokumen rahasia Israel termasuk fasilitas nuklirnya. Mengutip Al-Mayadin pada 8 Juni, hal ini diungkap oleh sumber terpercaya dengan tanpa disebutkan namanya pada Sabtu 7 Juni 2025. Lebih tepatnya diumumkan bahwa Badan Intelijen Iran telah berhasil memperoleh sejumlah besar dokumen strategis, termasuk informasi yang sangat rahasia terkait dengan Israel. Mencakup ribuan dokumen yang terkait dengan proyek pendudukan Israel dan fasilitas nuklirnya. Menurut sumber tersebut, operasi ini telah berlangsung beberapa waktu lalu, tetapi karena besarnya volume dokumen dan kebutuhan untuk mengangkut seluruh barang dengan aman ke Iran, membuat masalah ini harus dirahasiakan. Diketahui bahwa volume materi tersebut sangat besar, termasuk foto-foto dan video yang menyertai. Diklaim bahwa perkembangan ini terjadi di tengah ketegangan antara Iran dan Israel. Mengingat Israel terus mendorong tindakan militer terhadap kemampuan nuklir Iran, disebut sebagai sebuah langkah yang telah diperingatkan oleh Teheran. Media Israel melaporkan insiden keamanan serius di Khan Younis, selatan jalur Gaza, 7 Juni pagi waktu setempat, di mana 4 tentara Israel tewas dan 5 lainnya terluka akibat ledakan alat peledak selama operasi penggeledahan di sebuah gedung. Mengutip Kabarni pada 8 Juni, hal ini diutarakan oleh juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Avi Defrin. Sementara koresponden Or Hiller menyatakan bahwa militer Israel telah mengizinkan publikasi informasi mengenai kejadian yang digambarkan sebagai peristiwa sulit tersebut. Channel 11 melaporkan lebih detail bahwa pada pukul 6:10 pagi, pasukan mengalami kesulitan saat membuka pintu di dalam sebuah gedung, lalu alat peledak meledak dan menyebabkan keruntuhan bangunan. Sementara itu, koresponden militer Radio Angkatan Darat Doran Kadosh menyatakan bahwa Hamas telah mengembangkan metode perang gerilya yang efektif, sekaligus memanfaatkan pengalaman konflik untuk meningkatkan taktik mereka. Ia juga mencatat bahwa meskipun militer Israel telah belajar dari konflik sebelumnya, Hamas pun terus beradaptasi, termasuk dalam mempersiapkan jebakan dan sistem terowongan. Juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Obeidah, memperingatkan Israel, di mana jika ada tentara IDF yang terjebak di garis depan perang Gaza, maka mereka tak akan bisa keluar hidup-hidup. Mengutip Al-Mayadin pada 8 Juni, hal ini diumumkan oleh Obeidah dalam pernyataannya di Telegram resmi. Awalnya ia menyatakan bahwa Israel akan bertanggung jawab penuh jika tawanan bernama Matan Zangalker meninggal dalam upaya penyelamatan. Lantaran IDF telah mengepung lokasi di mana tawanan Israel tersebut ditahan. Dengan begitu diperingatkan oleh Obeidah bahwa mereka sekaligus tawanan tak akan bisa menyelamatkan nyawa hidup-hidup. Terkini dikabarkan bahwa perlawanan Palestina telah mengintensifkan operasi melawan pasukan Israel di Gaza. Terbaru, Brigade Al-Quds menembaki sekelompok tentara dan kendaraan Israel yang bergerak maju di dekat wilayah Satar Timur Laut Khan Younis dengan rentetan tembakan mortir 60 mm. Juga Brigade Al-Qassam meledakkan pintu masuk terowongan di Mortaja dekat Universitas Islam di Tenggara Khan Younis, menewaskan dan melukai 6 tentara Israel. Babak baru dalam perang intelijen akan terjadi antara Iran versus Israel. Koresponden Al-Mayadin di Teheran, Siavash Falahpour, menekankan bahwa minggu-minggu mendatang akan penuh dengan kejutan bagi Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 8 Juni, hal ini terjadi lantaran Iran memperoleh harta karun intelijen melawan Israel, mencakup informasi sensitif tentang aktivitas nuklir Israel, infrastruktur penting, dan skema untuk kawasan tersebut. Dengan begitu, Falahpour menyatakan bahwa pengungkapan dokumen-dokumen ini oleh Iran pada saat tertentu memiliki makna penting dalam beberapa hal. Menekankan bahwa Tel Aviv telah mengalami pukulan keamanan dan intelijen terberat dalam sejarah. Ia juga menambahkan bahwa Iran telah memperkenalkan babak baru dalam perang intelijen antara Teheran dan Tel Aviv. Selain itu, Falahpour menyoroti bahwa minggu-minggu mendatang akan penuh dengan kejutan karena Iran telah memaksa Badan Intelijen Israel ke dalam kondisi kelelahan psikologis. Sembari mencatat bahwa Teheran bisa saja memperoleh dokumen lain terkait rencana Israel di medan perang Timur Tengah.
Pendiri dan Sekretaris Jenderal Gerakan Mujahidin Palestina Asad Atiyah Abu Syariah beserta puluhan keluarganya tewas dibunuh IDF dalam serangan udara di kota Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 8 Juni, hal ini telah diumumkan oleh Gerakan Mujahidin Palestina pada Sabtu 7 Juni 2025. Dalam pernyataan, gerakan tersebut merinci bahwa Sekretaris Jenderal Abu Syariah dan saudaranya tewas. Bahkan puluhan anggota keluarga mereka juga menjadi target serangan. Sebanyak 150 orang anggota keluarga, termasuk istri, anak-anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak-anak mereka, paman, dan putra-putra mereka. Lokasi pasti insiden ini terjadi dalam serangan udara Israel di lingkungan Sabrah, kota Gaza pada Sabtu kemarin. Sebagai informasi saja, gerakan tersebut memuji warisan Abu Syariah, menggambarkannya sebagai pejuang veteran yang terlibat dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama 25 tahun lamanya. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan bahwa Israel siap melakukan eskalasi dan tindakan sepihak di tepi barat. Pernyataan itu ia sampaikan sebagai respons terhadap dorongan dari Prancis dan negara-negara Eropa lainnya yang mendukung pengakuan negara Palestina. Mengutip kabar ini pada 7 Juni, Smotrich memaparkan rencananya yang mencakup penerapan kedaulatan atas area C di tepi barat dan pengusiran warga Khan al-Ahmar. Selain itu, ia juga berencana menghentikan transfer dana ke otoritas Palestina yang dikhawatirkan dapat melumpuhkan sistem perbankan di wilayah tersebut. Rencana ini disampaikan Smotrich dalam pertemuan dengan wartawan saat kunjungan ke permukiman di tepi barat. Menurut Israel Hayom, kunjungan itu mencakup lokasi strategis yang akan dibangun permukiman baru, termasuk di dekat Jalan 434 yang menghubungkan tepi barat dengan Tel Aviv. Di sisi lain, pasukan Israel menyerbu kota Beit Furik, timur Nablus, yang memicu bentrokan dengan warga Palestina yang menghadang penggerebekan tersebut. Dalam operasi itu, pasukan menggunakan peluru tajam, granat kejut, dan gas air mata. Adapun Beit Furik sendiri diketahui telah menjadi target penggerebekan berulang dalam beberapa hari terakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.